Kenapa banyak orang Cina yang dulunya cuma buka usaha kecil, tapi bertahun-tahun kemudian mereka bisa beli ruko, ekspansi, bahkan buka cabang. Sementara kita masih ngerasa gaji UMR aja belum cukup buat hidup. Ini bukan tentang ras, ini tentang pola pikir. Banyak orang-orang Cina dari kecil mindsetnya sudah dibentuk sama orang tuanya. Dan di sini kita akan membahas 5 pola pikir orang Cina yang bikin mereka tajir. Dan yang menarik, kamu juga bisa ngelakuin hal yang sama. 1. Mereka bukan cari kaya, tapi cari kendali. Yang selama ini kita pikir, mereka itu selalu ngejar uang. Tapi sebenarnya adalah enggak. Yang mereka kejar tuh bukan angka di rekening, tapi satu hal yang jauh lebih mahal, kendali atas hidup sendiri. Bukan soal punya miliaran dulu, tapi soal bisa milih sendiri mau kerja jam berapa, libur kapan, dan keputusan apa yang mau diambil tanpa harus nunggu disuruh orang lain. Makanya, kita sering lihat mereka buka toko kecil, jaga sendiri dari pagi sampai malam. Kelihatannya capek, dan itu memang benar. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Itu bukan capek yang hampa, itu capek yang bikin mereka berdaulat. Mereka paham betul satu hal, yaitu selama aku bisa ngatur hidup sendiri, rezeki pasti ngikutin. Pelan-pelan, tapi pasti. Analoginya gini, kita lebih pilih naik mobil orang, tapi kita duduk di kursi penumpang, disetirin, harus nurut arah dia, nggak bisa berhenti sesuka kita, atau kita nyetir motor tua kita sendiri. Mungkin nggak sekencang mobilnya dia, tapi kita bebas belok kanan, berhenti sebentar, atau ganti jalan kapanpun kita mau. Dan itulah yang mereka kejar. Bukan kecepatan, tapi kebebasan. Dan sekarang kita masih mikir, kerja itu harus nyaman? Harus AC dingin, gaji tetap, nggak disuruh macem-macem. Padahal itu semua bisa jadi jebakan manis. Mereka justru milih nggak nyaman, demi kendali. Karena mereka tahu, nyaman itu enak, tapi kendali itu bikin hidup kita punya arah. 2. Uang, itu buat muter, bukan ditahan. Banyak orang kerja keras setiap hari, banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi gajinya cuman disimpan. Ditabung doang niatnya sih, biar aman, biar ada pegangan. Tapi masalahnya, duit itu nggak tumbuh kalau cuman diem. Kayak kita punya bibit, tapi kita taruh aja di lemari. Nggak kita tanam, nggak kita siram. Apakah dia bakal jadi pohon? Ya enggak. Pasti dia bakal busuk dan mati pelan-pelan. Nah, orang Cina itu beda. Begitu dapat untung dikit aja, langsung diputar. Buka cabang baru, tambah stok barang cari supplier yang lebih murah, atau bangun jaringan. Karena mereka ngerti satu prinsip dasar. Uang itu kayak air, harus ngalir, baru bisa bermanfaat. Kalau kita tampung terus, lama-lama bukan cuma bau, tapi jadi sarang nyamuk. Bahkan bisa bikin penyakit. Mereka nggak takut kehilangan uang. Yang mereka takutin adalah nggak gerak. Karena mereka sadar, diam itu risiko paling besar. Jadi kalau kita selama ini masih mikir, aku harus kumpulin dulu uang sebanyak-banyaknya baru mulai usaha, coba pikirin ulang. Kadang yang bikin kita nggak berkembang bukan karena kita kurang uang, tapi karena kita terlalu takut melepaskan uang. 3. Modal orang itu relasi, bukan uang. Banyak orang punya pola pikir gini, aku harus punya modal dulu, baru bisa mulai usaha. Nunggu nabung bertahun-tahun, atau nunggu ada bantuan dari keluarga. Tapi tahu, enggak. Orang Cina itu enggak selalu mulai dari uang. Mereka mulai dari relasi. Karena mereka paham, modal itu enggak selalu berbentuk duit. Kadang, satu obrolan sama orang yang tepat bisa lebih berharga dari tabungan 5 tahun. Aku kasih analogi gini deh. Bayangin kita pengen bangun rumah, orang kebanyakan, sibuk cari batu bata, satu-satu dikumpulin. Dan yang ada malah lama dan capek. Tapi orang Cina, dia cari dulu tukangnya, arsiteknya, dan tukang bahan bangunannya. Begitu semuanya siap, rumahnya jadi jauh lebih cepat. Karena dia bangun sistem, bukan cuman kumpulin bahan. Mereka jago banget jalin koneksi. Kemanapun pergi, bawa kartu nama, suka ngobrol, suka nanya. Karena mereka tahu, satu kenalan bisa jadi investor, supplier, atau pelanggan tetap. Dan kadang, dari satu relasi doang bisa lahir bisnis yang gede banget. Sementara banyak dari kita masih sibuk ngitung tabungan, takut rugi, takut malu. Padahal di sekitar kita ada peluang, lewat orang-orang yang kita kenal. Kita sibuk cari duit, mereka sibuk bangun jaringan. Karena mereka ngerti satu hal penting, uang bisa habis, tapi jaringan yang kuat bisa terus ngasih peluang. 4. Mereka suka mulai dari kecil, tapi konsisten. Kebanyakan dari kita pengennya buka bisnis yang langsung gede, langsung punya tempat cozy, logo keren, akun Instagram rapi, dan followers ribuan. Sementara orang Cina, mereka mulai dari jualan kecil-kecilan, dari gerobak kaki 5, jualan di pinggir jalan, bahkan kadang cuma dari rumah ke rumah. Tapi mereka punya 3 hal yang sering diremehkan, yaitu tekun, sabar, dan tahan malu. Karena buat mereka,
Yang paling penting itu bukan kelihatan sukses dari awal, tapi kuat sampai benar-benar jadi besar. Bayangin kita lagi nanam pohon, tapi kita pengen langsung lihat pohonnya tinggi dan buahnya banyak. Tapi orang Cina, mereka siap nanam dari biji. Disiram tiap hari, ditungguin pelan-pelan tumbuh. Karena mereka tahu, akar yang kuat butuh waktu. Sementara banyak orang sekarang maunya serba instan. Baru buka seminggu, sepi dikit, langsung ngeluh. Baru rugi sekali, langsung nyerah. Mereka lupa, kalau bisnis bukan sulap. Orang Cina sabar. Mereka rela dagang di pasar kepanasan, kena semprot pelanggan. Tapi mereka tahan. Karena buat mereka, malu itu cuman sebentar. Tapi hasilnya bisa diturunin ke anak cucu. Mereka paham satu prinsip yang nempel kuat dalam diri mereka, yaitu yang pelan tapi jalan. Lebih kuat dari yang cepat tapi berhenti di tengah jalan. Makanya jangan heran, yang dulu dagang es teh pinggir jalan, sekarang udah punya 3 ruko dan 10 karyawan. Karena mereka ngerti. Gede itu bonus, tapi bertahan itu wajib. 5. Mereka sadar, rezeki nggak datang ke orang yang nunggu. Mereka nggak nunggu kesempatan, mereka ciptain kesempatan. Sementara kita masih sibuk nunggu job yang cocok, nunggu bos naikin gaji, nunggu mood, dan nunggu motivasi. Tapi mereka udah buka lapak dari subuh, ngobrol sama supplier sebelum matahari terbit. Bahkan udah ngirim barang waktu orang lain masih scroll TikTok sambil ngopi. Karena mereka ngerti satu hal penting. Semakin cepat kita gerak, semakin banyak pintu yang kebuka. Bayangin dunia ini kayak pasar yang rame banget. Semua orang pengen masuk ke toko terbaik, dapetin pelanggan terbanyak. Tapi pintunya sempit dan rebutan. Kalau kita jalan pelan, kita kehabisan tempat. Kalau kita cuma nunggu, ya bakal didahuluin sama yang nekat dorong pintu lebih dulu. Orang Cina itu kayak pemain catur. Mereka nggak cuma nunggu giliran. Mereka udah mikirin 5 langkah ke depan. Mereka tahu, diam sama dengan dimakan. Dan gerak sama dengan peluang. Masalahnya, banyak dari kita kebanyakan mikir. Mikir takut gagal, takut rugi, takut salah langkah. Padahal, mereka justru belajar sambil jalan. Mereka nggak tunggu keadaan ideal. Mereka jalanin apa yang bisa dulu. Punya modal kecil, mereka putar. Belum punya toko, dagang di depan rumah. Belum punya pengalaman, tanya kanan kiri sambil praktek. Kesempatan itu bukan ditunggu kayak jemputan, tapi kesempatan itu dijemput. Bahkan kalau perlu, dibikin sendiri. Makanya nggak heran, pas kita masih mikir, mereka udah buka cabang. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghambat langkahmu. Mulai sekarang, tanamkan mindset kaya dan wujudkan impianmu. Kamu punya potensi untuk menjadi lebih baik dan mencapai kesuksesan. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Jadi, apa yang kamu tunggu? Mulai sekarang juga. Pertanyaannya sekarang adalah, kamu masih mau tunggu sampai mapan dulu baru mulai belajar mindset kaya? Atau kamu mulai tanam dari sekarang? Biar 5 tahun ke depan, nggak cuma jadi penonton, tapi jadi pemain. Dan dari 5 pola pikir tadi, mana yang sudah kamu miliki? Coba share pengalamannya di kolom komentar. Oke, kalau video ini ngebuka pikiran kamu, langsung klik like sekarang juga. Biar algoritma tahu, kalau kamu butuh lebih banyak konten kayak gini, share juga ke teman kamu yang butuh disadarin, bukan cuma dihibur. Dan pastikan kamu subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang ngebantu kamu berkembang, mikir lebih dalam, dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.